Haleluya. Kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu, saudaraku sekalian dimanapun engkau berada hari ini. Dan kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya penolong kekuatan kita untuk menjalani hari-hari ini. Puji Tuhan, mari kita awali dengan doa, buka hatimu untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami buka hati untuk firman-Mu, karena firman Tuhan adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah sukacita bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dasarkan pada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema hari ini tentang chosen, yang artinya adalah dipilih. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, Yohanes pasal 15 ayat 16 dituliskan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Nah saudaraku, ayat ini menegaskan bahwa inisiatif keselamatan itu berasal dari Yesus Kristus. Yesus sendirilah berkata, "Akulah yang memilih kamu, bukan manusia." Tujuannya untuk apa? Allah memilih kita. Tujuan Allah memilih kita agar kita menjadi kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Firman Allah berkata, memang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mengapa banyak yang terpanggil tetapi hanya sedikit yang dipilih? Apakah Allah pilih kasih? Apakah Allah tidak adil kepada manusia? Jawabannya tidak. Coba kita perhatikan. Bukan berarti Tuhan menolak mereka yang tidak terpilih, tetapi justru manusialah mereka yang menolak uluran tangan Tuhan. Mereka menolak jalan keselamatan itu. Artinya, jalan keselamatan itu tersedia bagi semua orang. Terbuka bagi siapa saja. Keselamatan itu merupakan pemberian anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, pilihan ada di tangan kita Bapak sekalian. Apakah kita menyambut dan menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi manusia, atau sebaliknya kita menolak akan jalan keselamatan itu? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah telah menyediakan keselamatan itu bagi manusia, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan perlu kita ingat, kalau Allah memanggil kita, Allah memilih kita, itu semua bukan karena kehebatan kita. Tetapi semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia yang percaya kepada Tuhan. Jadi Allah memilih kita untuk menjadi milik kepunyaannya. Allah memilih kita untuk menjadi milik kesayangan Allah. Dan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk melakukan hal-hal atau pekerjaan yang baik, pekerjaan yang memuliakan Allah. Seperti apa yang dituliskan dalam Efesus pasal 2 ayat 10, Efesus pasal 2 ayat 10 menyatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa orang percaya adalah mahakarya Allah yang diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan untuk hidup dalam perbuatan baik yang direncanakannya. Jadi, tujuannya untuk apa Bapak sekalian? Tujuannya supaya kita, firman Allah katakan tadi, pergi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Menjadi saksi dan membawa dampak bagi dunia ini. Dan kemudian kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Coba kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 29. Di situ dituliskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi, perhatikan ayat ini, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, tujuan Allah memilih orang percaya adalah untuk dibentuk menjadi seperti Yesus Kristus. Inilah kerinduan Tuhan bagi kita semua. Di mana tujuan akhir hidup kita yaitu menjadi serupa dengan Yesus yang tak bercacat celah, yang suci dan disempurnakan oleh Tuhan. Dan ingat, Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. Dialah satu-satunya teladan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, lewat renungan firman Tuhan di hari ini, jadikanlah Yesus satu-satunya teladan dalam hidup ini. Dan mari kita jalani hidup ini sesuai panggilan Tuhan untuk menerima mahkota abadi pada waktunya. Haleluya. Karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan di mana Allah telah panggil kita dan kita masuk dalam pilihan Tuhan. Berbangga punya Yesus Kristus karena hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Haleluya. Karena itu marilah Bapak Ibu sekalian dimanapun engkau berada, jalanilah hidup ini sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena yang kita mau capai adalah menerima mahkota abadi yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah sukacita bagi kami untuk kami menjalani hari-hari dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Tapi firman Tuhan itulah yang menuntun kami kepada jalan terang dan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka semua. Dan kami percaya kami akan terus berjalan bersama dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dan kami dasarkan semua pada satu nama yang ajaib. Nama yang berkuasa yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.